Technical Outlook 22 Maret 2022 jam 12:30. Kita langsung tertuju kepada DXY dan juga Treasury Yield, dan mungkin kita selingi dengan bond ya, pasar obligasi, di mana posisinya adalah sedang mengalami penurunan. Oke, ini pertama dari DXY terlebih dulu, grafik keempat yang ternyata rebound atau mengalami kenaikan, dan berarti gagal ya untuk pola penurunannya. Kalau kita perhatikan di grafik daily pun, candlestick kecenderungannya kembali ditutup dengan bullish. Oke, berarti 2 hari yang silam atau 2 hari yang lalu itu ada bullish harami, dan akhirnya dibuka atau dikonfirm dengan bullish candle. Nah, otomatis yang hari ini pun kecenderungannya sedang mengalami kenaikan ya. Nah, tapi kalau misalkan demikian, double topnya gagal ya, bisa dibilang seperti itu, atau malah tidak terjadi ya, atau belum terjadi karena memang neckline-nya pun sama sekali tidak ditembus. Sementara kalau kembali di grafik keempatnya, berarti nah ini yang akan kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan, apakah dia justru akan tembus resisten atau tembus support ya. Jadi kita anggap ini polanya mirip dengan bullish flag, artinya ada kemungkinan dia kecenderungan untuk tembus resisten. Lalu kemudian kalau kita lihat dari Treasury Yield juga kembali mengalami kenaikan ya, ini gagal untuk pola penurunannya tidak terjadi, dia langsung mengalami kenaikan, dan kenaikannya Anda bisa hitung di sini 4 jam menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 candle berturut-turut dia mengalami kenaikan. Ini pun mirip sebetulnya, tapi kalau kita tarik trend line kurang lebih mungkin dia akan seperti demikian ya. Saya asumsikan ini adalah pola triangle yang kemudian dipecah ya. Pecahnya adalah pecah resisten, bukan pecah support. Dengan pengumuman Fed kemarin, memang kecenderungannya adalah dia cenderung diuntungkan ya. Jadi mengalami kenaikan setelah pengumuman Fed atau FOMC, dilanjutkan tadi malam oleh pernyataan oleh Powell yang kecenderungannya jauh lebih hawkish. Nah, di daily chartnya juga sama ya. Posisinya adalah ditutup dengan bullish engulfing, berarti karena kemarin kita dapatkan pola ini seharusnya 2 candle yang akan terjadi reversal bearish, ternyata gagal oleh 1 candle yang cukup panjang setelah pernyataan Powell yang cukup hawkish. Nah, lucunya ini tidak mengakibatkan gold justru mengalami penurunan ataupun tekanan, justru gold pun ikut serta-merta bergerak searah dengan baik itu Treasury Yield maupun dengan DXY. Kalau kita hubungkan dengan obligasi, justru obligasi akan mengalami penurunan saat terjadinya kenaikan suku bunga ya, karena memang posisinya jauh lebih menguntungkan untuk mencari aset lain ketimbang Anda melakukan investasi di pasar obligasi yang bunganya relatif kecil. Technical view, gold 22 Maret 2022 jam 12.35 waktu Indonesia bagian Barat, high 1937.90 dan low 1929.30. Sementara running price sekarang berada di 1937.40. Oke, kembali naik teman-teman. Setelah kemarin sempat menggagalkan potensi dari Morningstar ya, Anda ingat ini candlestick yang terakhir di hari Kamis minggu lalu, ternyata Jumatnya malah terjadi longsor ataupun penurunan, walaupun tidak lebih rendah dari penurunan di hari Kamisnya ya, atau di hari Kamis dini hari. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa posisinya kecenderungan kita akan mencoba melihat apakah ada peluang untuk kenaikan kembali apa tidak. Tapi dengan posisi yang kemarin bearish lalu kemudian ditemani dengan bullish, maka ini yang kita dapatkan adalah menggagalkan kembali pola tekanan. Nah, tapi masalahnya adalah bullish masih tetap memiliki PR, yaitu 18 atau 1949, atau yang paling dekat dulu kita harus mengeliminate ataupun mengeliminasi posisi bearishnya ya. Tekanannya itu masih ada kalau memang ternyata dia gagal tembus 1945. Ini mengacu kepada candlestick tanggal 18 Maret yang memang bearish candle dan high-nya berada di 1945. Jadi 1945, 1949 ini resisten-resisten krusial yang harus bisa dihadang ataupun dilewati supaya dia bisa membuka diri untuk alur kenaikan kembali. Di sisi bearish kita melihat ada 3 ya. Kemarin kalau teman-teman lihat di tanggal 18 dan juga yang kemarin yang terbaru di tanggal 21, justru level low-nya sama di level 1917 ya. Bahkan selisihnya tipis sekali. 18 Maret low-nya 1917.80, sementara kemarin itu 1917.70 ya. Jadi ini masih tetap kuat. Kemudian support berikutnya 19.06.90 tanggal 15 Maret, dan tentunya low saat pengumuman FOMC itu berada di 18.94.90. Jadi area tersebut akan sangat kritikal baik itu bearish ataupun bullish. Kita perhatikan di grafik keempatnya. Nah, ini polanya ini masih tetap berimbang ya. Yang apa yang sempat kemarin kami tayangkan juga tadi kami tayangkan kembali
bahwasanya kita masih terfokus antara tiga kemungkinan ini, tiga potensinya. Bisa terjadi double bottom, bisa terjadi Elliott wave untuk pola penurunan di grafik H4 ya, bukan di grafik H atau di daily-nya, karena di daily-nya Elliott wave-nya justru untuk kenaikan ya, itu masih tetap terbuka. Dan yang ketiga adalah higher high, higher low formation, yang sampai saat ini kelihatannya kita kecenderungannya memilih nomor 3 ya. Karena untuk nomor 1 double bottom, walaupun bisa saja double bottomnya relatif sedikit lebih tinggi, bottom keduanya itu bisa saja mirip dengan apa yang terjadi sekarang ya. Jadi mirip dengan higher high, higher low. Walaupun demikian, yang harus kita pahami adalah posisi higher high-nya belum terwujud ya. Karena high di sini kalau Anda perhatikan levelnya itu harusnya di kisaran 1949 atau 1950-an. Sementara kemarin baru tertahan di 1940. Jadi ini perlu bangkit lagi supaya tercipta areal higher high, supaya ini melengkapi dari higher low-nya. Nah, tapi secara keseluruhan di grafik keempatnya, pola Elliott wave untuk pola penurunan ataupun head and shoulder, kalau misalkan ini kita anggap ini left-nya, ini head-nya, ini bagian right shoulder-nya, itu masih tetap terbuka. Kenapa? Selama dia kenaikan tidak tembus di atas 50% atau bahkan 61,8%. Let's say minimal 50% saja. Kalau tidak tembus di atas ini, maka hati-hati dia akan kembali tergelincir. Bahkan support trendline ini yang saya buat dari level low 9 atau 189490 dengan level low ini 1917 ya. Jadi kalau sampai dia gagal tembus resisten, dia beresiko untuk tembus supportnya sehingga memungkinkan untuk terjadi penurunan di bawah 1900 kembali. Walaupun di sini nanti mungkin bisa saja strong demand lalu kemudian dia terdorong untuk mulai kenaikan ya. Nah, kalau kita lihat dari grafika 1 ini juga persis dengan apa yang tadi kami gambarkan ya. Pagi tadi kami sudah sempat memberikan outlook bahwasanya, nah ini mirip dengan yang kemarin, sebetulnya ini masih tetap dalam jalur kemarin. Kenapa dengan penawaran ini? Jadi ibaratnya kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan setelah atau pasca penurunan, maka kita lihat ini adalah dalam jalur pembalikan arahnya teman-teman. Ya, pembalikan arahnya, jadi kita asumsikan ini A, B, C gitu. Nah, berarti dalam pola ABC-nya seperti biasa ada complexity, ada kompleks varian atau variasi dari wave-nya ya. Kalau Anda lihat di sini jalur yang merah ya, bearish trend channel itu mengikuti alur 1 2 3 4 5 dan sudah selesai, kemudian dia rebound kemarin seperti itu persis. Nah, tapi hitungan satunya saya asumsikan dari dua gelombang ini ya, dua gelombang kenaikan karena yang ini terlalu pendek. Jadi saya asumsikan setelah tembus baru kita sebut dengan wave 1 dan ini wave kedua, berarti kita akan menantikan wave ketiganya. Nah, nantinya puncak-puncaknya itu adalah di level resisten ini. Ini berarti kisaran 1960-an atau 1970-an ya. Jadi ini masih cukup tinggi teman-teman untuk potensi kenaikannya. Tapi juga tadi yang saya sebutkan di grafik keempatnya masih harus tetap berhati-hati. Karena level 50% ataupun 61,8% tetap akan menghalangi. Tapi kalau memang itu berhasil, maka kita akan lihat areal minimum di atas 1950. Kalau saya pribadi melihatnya untuk hari ini mungkin untuk mencapai level 1950 sangat memungkinkan. Apalagi sampai saat ini kita sudah lihat 1938 dan betul suggestion kami itu melakukan areal buy ya di kisaran 1928 atau 1930.00. Target pertama harusnya sudah kena 1936.00 ya. Kita tinggal lihat kurang lebih 1942-nya tercapai apa tidak. Nah, yang harus hati-hati 1922. Tapi kami sarankan kalaupun Anda ingin melakukan switch strategi, itu berarti Anda harus switch strateginya untuk sell. Koridornya adalah di area 61,8% grafik H1. Jadi selama 1915 ini tidak ditembus, kita masih tetap alur buy dengan asumsi bahwa double top atau double bottom bisa terjadi di kemudian hari ya. Atau misalkan dia pun turun, nah ini indikasinya ya. Kalau di grafik keempat berarti level 23,6% di 1921. Nah, tapi balik lagi semuanya masih memungkinkan untuk bullish maupun bearish. Jadi tetap hati-hati kalau memang ternyata kenaikan sudah berada di kisaran 1945 atau 1950. Tapi kalau ini tembus, boleh Anda hold buy atau bahkan follow buy kembali ya, kurang lebih dengan estimasi 1965. Tapi kita lihat dulu ya, karena level 1930 ke 1965 berarti kurang lebih kita membutuhkan range 30 poin. Apakah memungkinkan untuk malam ini? Well, who knows. Tapi yang jelas, crude oil kembali di level $113 dan ini persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin di live streaming. Ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu terkait dengan
embargo minyak, dan itu yang membuat crude oilnya mengalami kenaikan, dan kemarin level tertinggi 111 dari level terendah 104. Wow. Nah sekarang karena dia sudah berada 50% dan 61,8% grafik daily Fibonacci retracement, hati-hati teman-teman. Ya, seperti yang kemarin saya ingatkan, kalau sudah 112 atau 116, hati-hati, kemungkinan dia akan sedikit tertahan. Tapi kalau sentimennya tetap dalam posisi geopolitik dan lain-lain, dan juga termasuk kekhawatiran embargo minyak Rusia, maka ini masih layak untuk ditembus. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan kita akan dapatkan kembalikan. Tapi teman-teman, kalau lihat pembalikannya, Anda tinggal hitung saja 50% candle atau 50% real body candle dari long white ini ya. Ini berarti patokannya harga open dengan harga close. Opennya 104.34, close-nya 110.87. Berarti Anda tinggal hitung 50%-nya akan dapat di area berapa. Ya, anggap saja kalau 111 dengan 104 berarti ada $7. $7 berarti bagi 2 3,5, berarti kemungkinan ada di teritori 38.2% di 107.60-an. Selama dia tidak turun di bawah 107.68 atau bahkan level low-nya 104, maka diasumsikan ini adalah support kuat, dan kemudian dia akan mundar-mandir dan akhirnya rebound kembali. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik keempatnya, lalu kemudian untuk targeting, Anda bisa ukur dengan Fibonacci expansion seperti demikian. Tarik dari sini, ini titik B-nya, jadi kita akan dapatkan 113.96, hampir disentuh karena sekarang high-nya 113.33. Nah, berarti maksimumnya 121, tapi tetap perhatikan level historical price. Saya tandai saja di sini. Ini ada 116.49. Nah, ini terkait dengan pola wave kelima yang sedang on the way. Ya, karena kemarin wave 4-nya sudah selesai, berarti kita dalam wave kelima. Ini persis dengan materi yang kemarin kita sampaikan terkait dengan kekhawatiran embargo minyak, ya, dan itu masih akan diputuskan minggu ini, ya. Dan ini adalah kondisi di mana Uni Eropa sangat bergantung kepada Rusia, dan ini penyuplai untuk minyak di Eropa, dan ini adalah alasan kenapa Jerman cenderung khawatir kalau memang ternyata diberlakukan embargo minyak ataupun embargo gas terhadap Rusia. Kemudian kalau kita perhatikan yang tak kalah penting adalah ini, ya, warning dari IEA. Kalau memang ternyata terjadi embargo, maka dikhawatirkan defisit supply itu akan terjadi dan sangat besar, dan itu kemungkinan diperkirakan mulai April, artinya memasuki kuartal kedua. Dan kesepakatan masih tetap diusahakan, tapi yang Anda harus ingat, oil tinggi berarti inflasi tinggi, dan ini yang dikhawatirkan oleh Fed. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan, ini adalah PCE, ini adalah indeks untuk mengukur inflasi versi Powell, ya, atau versi Fed. Yang biasa kita lihat adalah CPI, itu juga bisa dilakukan, ya, atau bisa dijadikan patokan. Nah, terakhir itu dirilis di angka 6.1% di bulan Februari. Nah, nanti akan dirilis di tanggal 31, berarti akhir bulan, berarti minggu depan. Jadi hati-hati saja. Kalau memang ternyata naik, gimana? Kalau naik berarti ya kita tahu bahwa inflasinya memang masih tetap tinggi. Dan itu yang menyebabkan kenapa Powell berusaha untuk meyakinkan pasar bahwa mereka siap untuk bertindak untuk ya bisa dibilang lebih agresif, ya, lebih agresif untuk bertindak terhadap inflasi. Tapi beberapa pengamat menilai apapun yang dilakukan oleh Fed masih kurang cukup atau dikhawatirkan kurang cukup. Bahkan beberapa pengamat menilai dikhawatirkan akan menjadi salah langkah. Nah, ini adalah Fed Watch Tool yang memperkirakan kenaikan untuk 75 sampai 100 basis point di tahun 2022 itu berarti naik, ya, dari 43.9% itu menjadi 63.9%. Nah, ini berarti ya katakanlah sampai akhir tahun mungkin 2%-an, ya. Nah, ini yang kemungkinan gambarannya. Kalau kita bicara tentang posisi perang, mungkin risk asset off, berarti indeks saham ataupun forex yang akan mengalami penurunan, lalu kemudian komoditi diuntungkan, ya, mulai kenaikan. Tapi kalau terhadap inflasi, of course emas tetap mulai kenaikan. Kalau kondisi safe haven, kondisinya seperti ini, tapi sampai saat ini kita tidak melihatnya. Posisinya adalah kita melihat dolar menguat, emas naik, lalu kemudian Japanese yen atau USD yen dalam hal ini mengalami kenaikan karena memang Japanese yen-nya melemah. Kemudian pasar obligasinya justru turun, jadi kita tidak masuk di safe haven. Justru yang kita masuk adalah di bagian ini. Pasar obligasi tadi kita sudah lihat grafiknya turun, dan demikian pula indeks saham. Kemungkinan ini akan menjadi indikator bahwasanya kekhawatiran market terhadap tindakan lebih agresif Fed dengan kenaikan suku bunga lebih tinggi, itu berarti opportunity cost untuk indeks saham kecenderungannya lebih tinggi, sehingga kemungkinan akan terjadi sell off. Jadi hati-hati untuk indeks sahamnya. Kemudian kita balikan ke pound sterling. Ya, pound sterling kondisinya adalah
kita sudah dalam jalur wave kelima ya, kita sudah dalam jalur wave kelima, saya ingatkan. Dan Elliott wave-nya kita temukan di pola penurunan untuk daily chart. Jadi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan ini sekarang wave kelima. Kenapa? Karena posisinya kondisi dari candlestick 3 hari terakhir ini sudah ada kecenderungan, bahkan ini semakin diperkuat. So kalau Anda sudah punya posisi sell, tetap pertahankan secara berjenjang, secara bertahap. Kita berharap dia akan tembus level 1.3080. Ini kita lihat di sini. Nah, ini level ini harus ditembus karena ini adalah level 61.8%. Kalau memang bisa ditembus, berarti kita dapatkan pola tekanan yang lebih dalam, karena ini berarti fix, confirm untuk terjadi perubahan tren atau bearish reversal. Nah, ini terkait dengan skenario yang juga sudah sempat kita ulas, bahwasanya pound sterling di daily chart memiliki Elliott wave dalam pola turun ya. Jadi kita sudah dalam jalur ini, wave keempatnya sudah ditemukan, maka kemungkinan posisinya. Nah, kalau di sini kita memperkirakannya dari 38.2% ya, di kisaran 3250. Makanya hasilnya wave kelima itu ada di kira-kira 1.2868. Tapi dikarenakan posisinya sekarang sudah fix bahwasannya kita mendapatkannya areal wave keempatnya itu puncaknya 1.3210, maka kita akan dapatkan kurang lebih dia berada di 1.2824 ya untuk target wave 5. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ini berjenjang, bukan dalam satu malam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.